luar tidak bersahabat, tapi saya percaya tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat, kita mau fokus, kita mau persiapkan hati, kita siapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Kami bisa menikmati udara pagi Tuhan. Kami tahu itu semua adalah kebaikan Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, seberapa kami jemaat-Mu yang hadir, kami rindu Tuhan beribadah hanya kepada-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar firman yang akan disampaikan, kami tahu itu adalah isi hati Tuhan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi para pelayan pagi hari ini. Ampuni kami semua Tuhan, supaya puji-pujian, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang akan menghalangi kami menikmati hadirat Tuhan, yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam menikmati hadirat Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Kami mematahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Tuhan yang boleh ada dalam hati kami, ada dalam pikiran kami, dan ada dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, sejenak kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kita ingat-ingat lagi sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai saudara dan saya. Kasih Tuhan begitu nyata. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kami kagumi Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya.
ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Kasih-Mu
semua kita yang percaya, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi. Coba saya mau lihat, kita tengok kiri, tengok kanan. Beri senyuman terbaik. Katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita hari ini sama-sama bertemu di rumah Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya dan berkumpul dalam anugerah Tuhan. Amin.
pujian sekolah minggu, kita mau katakan kasih Yesus indah, sungguh indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami diam Tuhan untuk mendengar setiap perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mungkin bagimu. Tuhan berfirman dan semuanya jadi.
Benar ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidaklah ada apa-apanya. Hanya karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami menggenggam tangan-Mu dan tangan-Mu menggenggam tangan kami, maka ada mujizat yang terjadi. Kami tahu kami tidak mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, tapi kami percaya Engkaulah kekuatan dan penghibur kami. Baik di dalam kami suka dan duka, kami selalu percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang selalu menggendong kami ketika kami sudah tidak mampu berdiri atau berjalan. Engkau tidak membiarkan kaki kami tergeletak, bahkan Engkau akan menggendong kami berjalan menapaki masa-masa sulit kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat baik bagi kami. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang akan menegur kami, menasihati kami, sehingga perjalanan iman kami hari demi hari akan semakin baik dalam pengenalan akan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, semalam saya baru tiba dari pulang kampung karena berhubung adik saya yang laki-laki meninggal dunia. Lalu mama harus dirawat di rumah sakit. Jadi hampir 2 minggu lebih saya harus ada di kampung halaman saya, letaknya di Kota Donggala. Ada yang tahu Donggala ada di mana? Tahu? Ya, ada di Sulawesi Tengah. Karena kalau saya baru bilang ada yang tidak tahu Donggala itu di mana, gitu ya. Donggala letaknya 36 kilo dari Kota Palu, ya. Jadi kalau lalu pernah ada tsunami, ada likuifaksi, ada gempa yang besar melanda Sulawesi Tengah, itu adalah di Kota Palu dan Donggala, ya. Jadi saya lahir dan dibesarkan di sana. Mama saya masih ada di sana, tinggal sendiri sebenarnya, tapi kadang ke rumah adik saya kalau malam hari, ya. Saat saya sakit, jadi sebelumnya saya sakit, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga beberapa aktivis dan pengurus yang mengunjungi saya dan mendoakan saya. Dan saat itu juga saya mendapat berita adik saya lagi kritis, mama dirawat di rumah sakit. Saya benar-benar bunda gulana, tak berdaya, hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tapi terima kasih untuk kekuatan dari saudara-saudara seiman di tempat ini. Saya bisa melalui semuanya itu, walaupun tidak mudah. Ya, saya berusaha untuk pulang. Pak Gembala juga mengkhawatirkan saya, apakah saya bisa sanggup pulang, karena itu cukup jauh, ya. Perjalanan saya dari sini saya harus ke Jakarta, dari Jakarta saya harus ke Palu, dari ke Palu itu saya harus lagi naik mobil ke Donggala. Nah, sama seperti kemarin saya subuh-subuh sudah dari Donggala ke Bandara Mutiara, lalu kemudian dari Mutiara saya berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta saya cari travel, dari travel saya baru ke Karawang. Tapi puji Tuhan perjalanannya jauh dengan tubuh yang belum sehat benar. Tapi saya percaya yang tadi lagu pujian kita naikkan, ada mujizat selalu, ya. Ada ujian, tapi juga kadang kita tahu bukan kadang Tuhan selalu menyediakan pertolongannya kepada kita yang percaya kepadanya, ya. Ya, sampai hari ini saya masih dalam keadaan duka cita, juga masih gelisah dengan kondisi mama. Saya harus tinggalkan karena saya sudah izin hampir 2 minggu, ya. Walaupun saya tetap mengajar via Zoom. Saya sangat bersyukur kepala sekolahnya cukup baik, bisa mendukung saya. Jadi saya walaupun sambil menjaga mama, mendampingi mama, saya mengajar begitu, ya. Dan harus menyiapkan materi-materi pembelajaran. Terima kasih sekali lagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengantar saya kemarin ke travel waktu saya mau berangkat ke Sulawesi. Terima kasih untuk perhatian, dukungan kepada saya. Dan semua jemaat, pengurus yang juga selalu mendukung saya dalam doa, memperhatikan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan bersama-sama pagi hari ini merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul adalah iman dan dongeng nenek, gitu. Kita tanpa sadari
kita ini di Indonesia saja ini banyak hal yang membuat kita bisa menggeser tentang iman kita, begitu, atau pemahaman iman kita tentang apa ini bertentangan dengan iman kita enggak gitu ya. Kita begitu sulit untuk membedakannya. Jadi contohnya nih ya, saya itu dari kecil mama suka bilang, tidak boleh gunting kuku kalau sudah mau maghrib. Benar enggak? Ada yang pernah tahu? Saya dilarang mama itu kalau sudah lihat saya pegang gunting kuku, mama tuh ngomel saya. Tapi saya dasar dari kecil sudah kenal firman Tuhan, saya nggak percaya itu yang gitu-gitu. Saya bantah mama saya dengan sengaja lagi menggunting kuku saya pada saat mau maghrib. Dia bilang, kamu tuh sumpahin orang tua cepat mati, kata mama saya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini mamaku sudah umur 81. Beliau sebetulnya lebih sehat dari saya sejak dia jatuh dari motor. Dia umur 73 masih bawa motor sendiri. Ya, nah gara-gara itulah dia jatuh ditabrak. Lalu dia tidak obatin, waktu itu dia memang tidak ada yang jaga dia sehingga dia tidak mau pergi berobat dan kemudian akibatnya menyerang otak kepalanya ya. Sampai hari ini beliau divonis ada infeksi paru dan juga ada pembengkakan jantung kanan akibat dari infeksi paru. Bantu doa untuk mama saya. Jadi saya itu tidak percaya. Nah ini ada satu yang akhirnya melekat dan saya tidak sadari menggeser pemahaman iman saya tentang kebenaran itu sendiri. Di daerah saya itu di Kota Donggala itu dulu sampai tahun berapa itu masih pakai kereta kencana untuk bawa mayat. Ya untuk orang Tionghoa yang meninggal ya. Secara khusus jadi itu kereta kencana tuh udah 100 tahun lebih ya. Nah, kalau mau itu harus dibawa keliling tuh, di mana pernah hidup mayat itu dibawa keliling satu Donggala dan ditarik pakai tali, jadi bukan pakai binatang. Tapi orang penduduk jadi itu dua bagus juga sih. Orang-orang Tionghoa, orang-orang pribumi, baik yang Kristen, Buddha, Islam itu bantu tarik karena itu nanti kuburan orang Tionghoa itu ada di atas gunung. Kebayang ya dengan tenaga manusia, tapi gotong royong jadinya terjadi. Nah, mistiknya terjadi pada saya jadi takut mayat. Takut karena dibilangin sama ama saya itu usia sampai 102 baru meninggal, panjang umur sekali nenek saya. Dia suka bilang pada saya, kalau mayat mau lewat depan rumah tutup pintu supaya dia tidak mampir. Jadi saya itu jadinya ke bawah tuh. Wah, ternyata setan tuh orang mati itu bisa ikutin saya, begitu ya. Jadi saya kemudian baru setelah saya belajar firman Tuhan, semakin belajar baru tahu mana ada kaitannya ya orang sudah mati kan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau yang sudah mati sudah tidak ada lagi. Makanya kita juga tidak sembahyang orang mati kan, karena iman kita mengajarkan seperti itu. Nah itu berbagai pemahaman yang terjadi di antara kita, di tengah kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Nah saya ingin mendasari firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka dari 1 Timotius 4 ayat 7. Ada yang bisa bantu saya untuk baca? 1 Timotius 4 ayat 7. Lalu ada satu lagi tolong baca 1 Timotius 1 ayat 3C sampai ayat 4. Bisa dua orang biar gantian. 1 Timotius 4 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Iya. Jelas ya, kalau kita lihat di sini, kita di sini tetapi dikatakan jauhilah apa? Tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nanti saya akan jelaskan apa kaitannya semua ini ya. Lalu selanjutnya ada yang baca 1 Timotius 1 ayat 3C sampai 4. 1 Timotius 1 ayat 3C. Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya. Lalu saya ingin mendasarinya dengan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dasar iman kita. Ya. Nah, kita melihat di sini, ini adalah surat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang waktu itu pelayanan. Dia memang
menghadapi banyak pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan iman daripada mereka pada saat itu. Jadi selalu kita diperhadapkan antara fakta dan apa? Mitos. Ya, kita dulu ada acara itu fakta atau mitos ya. Masih ingat ada yang pernah ikut acara itu? Fakta atau mitos? Ada? Enggak? Oh, hanya saya dong. Ya, ada. Kadang kalau yang di kesehatan itu fakta atau mitos. Kalau makan belimbing itu berbahaya atau belimbing itu ya, itu berkaitan dengan kesehatan. Tapi judulnya fakta atau mitos ya. Nah, kita juga sebagai dalam iman kita diperhadapkan antara fakta atau mitos. Apalagi kita Indonesia. Selain kayak kita yang keturunan Tionghoa ya, sudah banyak tuh tradisinya. Harus ditelusuri itu benar atau tidak, sesuai iman Kristen enggak, gitu ya. Saya pernah memang juga diminta untuk khotbah tentang Imlek. Nah, nanti Imlek lain kali saya baru sampaikan ya, kalau ada waktu untuk saya jelaskan kaitannya lagi tentang apa orang Kristen boleh merayakan Imlek. Nah, itu juga ada pembelajarannya ya. Nah, di Indonesia juga berapa suku di Indonesia? Setiap suku punya tradisi ya. Setiap suku ada aturannya, ada ini itu ya. Saya pernah melayani, saya diundang khotbah melayani pemakaman orang Batak. Saya ini orang Tionghoa melayani pelayanan ini. Oh, saya sudah tahu ini orang Batak banyak juga tradisinya ya. Ada juga saya pernah melayani orang Toraja. Itu memang saya kenal itu bapak sama istrinya dalam pelayanan. Saya waktu itu pelayanan di GKY Palopo. Jadi ibu ini tiba-tiba subuh tomo. Ibu pendeta. Orang-orang di sana kalau daerah ya, semua teman dipanggil pendeta gitu. Ibu pendeta. Bapak Paulus sudah pergi nih tadi subuh. Tapi beliau pesan yang harus urus semua pemakamannya Ibu Pendeta Elisa, tidak boleh pendeta yang lain. Waduh, mau dibantahnya tidak bisa nih ya. Orangnya sudah mati, gimana saya bantah? Ya Ibu Pendeta, aduh Bu, karena mereka bukan jemaat kami ya. Dan saya adalah memang gembala waktu itu di gereja. Aduh Ibu, boleh saja saya mau bantu Ibu. Tapi saya harus izin majelis ya. Karena saya ada kemajelisan, saya harus izin dulu. Iya Ibu, harus Ibu yang pimpin, tidak bisa orang lain. Padahal dia dari jemaat yang lain, memang dia keluar dari gereja itu. Jadi saya minta izin ada itu. Ternyata aduh itu tradisinya panjang lebar, saya kaget tuh. Waktu saya mau ibadah penghiburan, datang orang bisik, Ibu Pendeta, sebentar itu ada lelang. Hah? Saya kaget, saya belum pernah dengar dalam acara penghiburan ada lelang. Di sini pernah ada yang lelang? Dalam ibadah penghiburan? Kaget saya ada lelang. Lelang apa? Saya tanya umur saya. Ada lelang apa? Saya tidak mengerti. Saya bilang, tolong saya dibantu dijelaskan. Ibu orang Toraja kalau dalam ibadah itu memang ada lelang. Lelang sapi, lelang kerbau. Gitu. Nanti disembeli. Oh, ya, tapi nanti bukan Ibu Pendeta yang pimpin. Nanti ada orang pimpin lelang setelah Ibu khotbah. Oh iya, baiklah kalau gitu. Nah, setelah acara lelang, ada lah yang datang misi bawa kresek. Ibu ini kepala babi, Ibu bawa pulang. Saya kaget lagi. Waduh, ngeri banget saya bawa kepala babi pulang. Saya mau apa itu kepala babi? Besok malamnya saya dikasih kaki babi. Jadi mereka potong-potong selalu orang Toraja ya. Potong babi, potong kerbau. Ibu ada yang sumbang itu kerbau, tapi kasih ke gereja saja ya katanya. Nah, karena dalam pelayanan saya pun saya mendapati begitu banyak tradisi. Tapi kalau tidak menentang kekristenan, iman Kristen, saya akan bantu layani. Tapi jika itu sampai tidak sesuai kebenaran yang diajarkan, saya akan coba menjelaskan begitu ya. Saya tidak akan bantu dalam yang ada kaitannya dengan mistik atau kuasa-kuasa gelap begitu ya. Nah, di dalam tradisi orang Jawa juga ada ya. Kalau Batak ini coba Ibu siapa? Ada ya? Iya. Ada banyak lagi, cuma ada Ibu kali ya, banyak ya. Ya, nah ini juga ada yang kayak gunting rambut pada saat hamil. Nah ibu-ibu yang sudah pernah hamil, pernah nggak dilarang tuh gunting rambut waktu hamil? Ya, ada gitu, tidak disarankan, apakah dinyatakan sial tuh kalau gunting rambut.
Akibatnya juga katanya bisa komplikasi kehamilan, bisa menimbulkan keguguran, atau matinya janin dalam rahim, ya. Nah, kita melihat memang di sekitar kita begitu banyak pemikiran, pemahaman yang kemudian akhirnya tanpa kita sadar menjebak kita melenceng begitu, ya, melenceng dari iman kita. Nah, ini yang harus perlu kita hati-hati. Kenapa pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Kelihatan sederhana, tapi juga bisa membawa kita menjauh daripada kebenaran, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nah kita melihat di sini selalu dasarnya untuk mengikuti apa yang ada di sekitar kita itu adalah dasarnya apa? Firman Tuhan dan selalu dasarnya, ya. Ini sesuai kebenaran firman Tuhan enggak? Puo isu kita ikut aja. Ya, karena kita sungkan, gak apa-apa ikut aja gitu ya, gak bisa. Nah, saya sejak kecil sudah kenal Tuhan. Usia saya kelas 3 SD saya sudah mengenal Tuhan, ya. Saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi sejak kecil. Makanya pelayanan sekolah minggu saya sangat senang banget. Sebenarnya saya pengen bantu di sini, cuma karena di loteng saya tidak bisa naik. Jadi saya tidak menawarkan diri untuk bantu pelayanan. Kalau di bawah saya pasti nomor 1 yang akan bantu pelayanan, ya. Nah, dasar itu adalah selalu firman Tuhan. Jadi bukan kata si bapak atau kata mama atau kata nenek, bukan. Tapi kata firman Tuhan. Itu prinsip kita beritahu diri. Kata firman Tuhan. Ayo katakan pada di sini, kata firman Tuhan. Ya, selalu apapun kita lakukan kata firman Tuhan. Ya, karena orang tua kita bisa salah. Ya, tadi saya ceritakan ini, saya salah ajarin saya sehingga saya tuh kemudian tuh sudah jadi hamba Tuhan, ya. Karena saya pelayanan dari praktik itu harus mandikan mayat. Pernah mandikan mayat? Saya lah orangnya. Kalau pelayanan di daerah kami itu wajib dan sangat dihormati para hamba Tuhan, saking dihormati. Jadi, tapi kalau yang pria saya 2 kali harus diminta untuk mandikan mayat pria. Saya bilang, Tuhan kau tahu pergumulan saya. Masa saya mandikan suami orang, gitu mayat suami orang. Saya mau bantah juga sungkan, ya. Apalagi kita lagi praktek, mungkin musuh tak kalau lagi status mahasiswa praktek. Nah itu, saya bilang, Tuhan kiranya dia sadar bahwa itu adalah suaminya. Enggak, dia mau mandikan suaminya dan anak-anaknya. Saya nggak bisa nolak, Tuhan, nanti bisa salah persepsi atau beredar. Ibu Pendeta Elisa tidak mau bantu begitu, ya. Puji Tuhan, kasus di Donggala itu, saya datang sudah bilang, Ibu Elisa, saya sudah mandikan mayat suamiku. Sama puji Tuhan, saya tidak bantah. Tuhan bantu saya, dia sadar, dia mandikan. Dia cuma bilang gini, tapi Ibu Elisa yang harus pakaikan jas suamiku. Di daerah begitu, ya. Di kota tidak terasa hamba Tuhan pelayanan kan. Kalau di daerah, waduh, kami itu sebagai hamba Tuhan, saya juga yang menghias peti mati. Semua saya harus kerjakan. Tapi saya makanya melatih jemaat untuk bantu saya. Ya, berapa kali saya mandikan mayat begitu. Nah, kita melihat bahwa begitu banyak tradisi mengikuti kita. Karena begitu sulit kita memilahnya. Tapi saya selalu berdasarkan kata firman Tuhan. Makanya saya nggak dengar tuh kata mama saya. Bukan anak kurang ajar dan dengan kata mama. Tapi tidak sesuai. Mana ada kaitannya gunting kuku bisa kaitannya dengan minta orang tua mati. Ya, buktikan sekarang mama panjang umur kan. Saya gunting kuku dulu nggak ada. Mama tidak bukan pendek umur. Papa saya meninggal di usia 73. Lumayan juga, bukan mati muda, ya. Selalu kata firman Tuhan, bukan kata dongeng nenek. Ya, nenek saya kan asli orang Tiongkok, ya. Papa saya juga asli Tiongkok. Jadi memang tradisinya lebih kental gitu, ya. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan bawa saya mengenal firman Tuhan sehingga saya belajar untuk percaya kata firman Tuhan. Bukan percaya pada cerita dongeng nenek moyang, ya. Nah, kita akan melihat latar belakang. Apa yang dimaksud dengan dongeng nenek? Ya, latar belakangnya adalah di mana jemaat Efesus adalah jemaat yang masih hidup dalam dualisme gnostik yang mempertentangkan antara rohani, materi, antara lain pantangan dalam ajaran Yudaism. Ya, jadi memang waktu itu diperhadapkan pelayanan di zaman Paulus seperti demikian. Ya, nah antara lain apa aja itu ajaran mereka? Yang pertama, nikah dan selibat itu dipertentangkan. Jadi mereka ada dasarnya nih. Mereka menawarkan pantangan untuk menikah karena
menganggap seks dan nikah sebagai dosa badani. Jadi nggak boleh nikah. Orang menikah itu berdosa. Jadi mereka harus jadi selibat, tidak menikah. Ya, kalau saya bukan paham ini tidak menikah, bukan ya. Jangan salah kaprah ya. Jadi kalau keadaan mereka saat itu mereka akhirnya selibat, tidak menikah. Mereka pengen melepaskan diri dari daya tarik seks, ya, untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Nah, ini pemahaman yang keliru, ya. Itu yang kemudian Paulus kemudian selalu mempertentangkan kepada mereka, mengajarkan mereka yang benar. Lalu kedua adalah pantangan makanan, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan yang dianggap mengandung dosa bendawi. Itu juga. Jadi dua pemahaman ini sangat membuat mereka rancu, ya. Nah, kemudian ajaran sesat. Rasul Paulus mengkategorikan ajaran-ajaran tersebut di atas sebagai tahyul dan dongeng yang harus dijauhi. Jadi dua ini aja yang mendasari mereka sudah jadi kacau, ya, hidup mereka tidak hidup berdasarkan kebenaran. Nah, kata tahyul dalam bahasa aslinya adalah bebolos, ya. Bebolos ini dalam bahasa Yunani yang berarti cerita-cerita yang sama sekali tidak suci atau cerita-cerita tercemar, pembicaraan yang kosong. Ya, banyak yang kita percaya itu pembicaraan kosong, kan? Yang menyesatkan kita, yang sebenarnya tidak ada nggak ada gunanya, malah membuat kita keluar dari ajaran dan kebenaran itu sendiri, ya. Nah, kata dongeng, di sini ada juga kata dongeng. Dongeng ini mutos dalam bahasa aslinya, yang berarti cerita-cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun dari para wanita tua. Makanya dibilang nenek-nenek karena wanita tua, ya. Jadi ini teruskan dari emak punya emak diturunkan lagi sama kita, ya. Ya, kalau saudara sepupu saya itu kan dia S3 di Congo. Dia sempat mencari silsilah keluarga saya Mandarinya Su. Kalau Indonesia tertulis So. Makanya bahkan saya ada So Putra. Itu dari marga. Nah, saudara sepupu saya dia sampai mencari silsilah keturunan kami itu 400 tahun yang lalu. Wah, dia karena pintar Congwen, ya, dia pintar Mandarin S3 di sana, dia carilah, dia ke kuburan. Kan kalau orang Cina punya kuburan, itulah bagusnya kuburan orang Cina memang besar, lalu ada tulisan Congwen, tanggal lahir itu ada anak, cucuan itu semua tertulis. Jadi saudara sepupu saya bisa dapat data keturunan kami siapa aja, ada di mana aja, begitu, ya. Dia cari dan dia buat satu buku untuk keluarga kami yang 400 tahun. Sebenarnya ada di atas kami 700 tahun yang lalu. Itu dia tidak selidiki, ya. Nah, kita melihat karena keturunan dari adat istiadat yang terus dilanjutkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu meneruskan adat istiadat yang mana atau cerita dongeng yang mana, gitu. Selalu kalau tidak mengerti bisa telepon Boksu, ini kalau saya lakukan ini, gitu. Nah, nenek saya itu puji Tuhan, ya. Walaupun saya percaya Tuhan hanya sendiri waktu itu, keluarga saya sempat mempertentangkan saya, begitu, ya. Karena saya ini saklek, gitu, ya, nggak mau makan makanan di pai-pai. Saya imanin itu, kata orang jangan terlalu keras lah. Sementara makan pai-pai punya nggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu benar nggak? Kalau saya waktu saya masih kecil saya bilang enggak. Dan puji Tuhan nenek saya itu mengerti, gitu, ya. Jadi kalau yang mau disembayangkan itu makanan nggak boleh dimakan dulu oleh orang hidup. Ya, jadi nenek saya kalau menurut pemahaman orang, ya, tapi nenek saya itu baik hati, saya cucu pertama, walaupun perempuan, ya dia sayang saya. Memang saya dari kecil dipelihara oleh beliau. Dia sisihkan tuh, ada waktu zaman dulu saya pikir-pikir keluarga saya nggak kaya tapi makan haisom, makan hisit, itu mahal, kan? Zaman sekarang nggak sanggup beli makan lagi, kan? Tapi zaman dulu keluarga saya bisa begitu. Sarang burung walet nenekku suka bikinkan saya. Dia baik sekali, dia tahu saya sudah, kan waktu sudah kumpul pada, saya cucu pertama suka itu pakai apa itu namanya? Nah, kalau ditanya sudah selesai makan belum, saya disuruh, begitu, ya. Di situ istilahnya apa, ya? Jadi saya disuruh tuh, kalau tidak sama berarti oke, kalau sama semua belum bisa kita makan, ya. Nah, nenek saya sisihkan untuk saya. Mereka bilang kenapa kamu begitu? Kamu terlalu keras, gitu, walaupun saya masih kecil, ya. Tapi saya anggap apa yang kata Tuhan itu yang saya harus lakukan. Belum tentu nenek saya benar, begitu, kan? Apa ini berkaitan dengan arwah orang mati. Dan belakangan saya mulai mengerti, saya berani
mandikan mayat. Saya berani waktu itu yang meninggal ada salah seorang pegawai kami komisi wanita, dia meninggal mendadak. Lalu kan biar cantik gitu dihias lah gitu ya, seperti kalau sekarang urus dari rumah duka ya. Nah waktu itu kan ada teman yang bantu saya make up, saya suruh dia make up, saya mandikan dia. Saya tunggu dia kapan selesai, mau udah selesai belum, tangannya gini. Lause, dia bilang, lause, kenapa? Nggak bisa saya terbayang-bayang wajahnya, dia bilang, saya takut lause. Udah sini, biar saya nggak belajar sama, saya make up kan aja. Nah, itu karena dulu kalau saya bilang katakan itu karena percaya orang setan bisa ikutin saya, sehingga saya takut dekat sama mayat. Bahasa sekarang tidur dekat mayat tadi saya berani, tapi jangan suruh saya ke ruang mayat. Iya, tapi saya belajar untuk mengerti apa sih yang Alkitab ajarin saya, apa sih yang Tuhan mau. Ya itu saja sederhana, nggak usah kalian belajar teologi sampai ini. Tapi apa yang kalian tahu, firman Tuhan katakan, itu lakukan. Sekarang kan sudah tahu tuh, disuruh apa? Hindari tahayul. Itu pegang. Yang tahayul jangan ikutin. Jangan ke rumah kosong. Itu ada setannya yang tungguin gitu ya. Kata orang kalau mau beli rumah yang murah, beli itu yang katanya banyak setannya begitu ya. Ya saya percaya ketika Tuhan kuduskan sebuah rumah, benar ya, Musa, kita tinggal di situ nggak apa-apa. Tuhan yang jaga kita. Setan-setan itu tidak bisa mencabut nyawa kita. Yang mencabut nyawa kita siapa? Tuhan. Itu benar kata Tuhan, bukan itu. Memang sih kadang yang kata orang rumah kotor gitu ya, memang sih ada gangguan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, Dia menjaga kita. Ya itu anggap aja ya kan kita yang gak kelihatan ya. Kita percaya ada Tuhan ya. Nah, komitmen iman kita. Setiap orang Kristen seharusnya terdidik dalam ajaran dasar iman Kristen dan ajaran yang sehat. Ya makanya Boksu ini kita bersyukur ya. Musuh kita selalu ajari kebenaran, dorong terus jemaat, ayo belajar kebenaran. Belajar apa dasar firman Tuhan. Jangan kapok-kapok, jangan malas ya musuh ya. Musuh ini sudah berusaha dengan segala cara, saya tahu dengan segala cara supaya itu berminat belajar, supaya tidak terkena ajaran sesat. Di zaman Rasul Paulus sudah ajaran sesat ya. Jadi Paulus terus bersuara ya. Tapi kita harus mau belajar ya. Datanglah, dengarkan. Musuh sudah berkorban waktu, persiapan nggak gampang. Persiapan kami hamba Tuhan, persiapan khotbah nggak gampang ya. Tahu nggak Bapak Ibu, kami setelah saya kayak ini bukan cuma karena saya sakit dari dulu. Selesai khotbah itu kami merasa letih, capek, karena itu ada pergumulan. Kita harus melawan kuasa-kuasa yang ingin merebut kebenaran firman. Jadi kita selalu merasa capek, kayak capek banget, kayak kita lagi kerja angkat berapa kilo. Ya, itu sedikit sharing saya bahwa makanya hargailah musuh dengan segala kerinduan dia, pergumulan dia. Memang nggak gampang diterima kadang. Musuh ngomong apa sih, gitu ya? Apa yang diomongkan gitu? Saya nggak mengerti. Iya, nggak apa-apa. Awal pertama nggak mengerti. Awal kedua coba cerna. Tuhan ini apa maksudnya? Minta Roh Kudus yang membuat kita mengerti ya. Setelah kita dengar, minta Roh Kudus. Oh, musuh maksudnya begini. Oh iya, ingat. Oh iya, kata musuh jangan begini, harusnya begini. Benar nggak, Bapak Ibu? Amin. Iya, amin. Wah, musuh sudah amin. Saya berharap minggu-minggu depan lebih ramai lagi ya, mau belajar ya. Ya, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan, tapi paling tidak selama masih hidup kita belajar, terus belajar kata firman Tuhan. Gimana mau kita bilang kata firman Tuhan sedang kita malas belajar? Benar nggak? Betul. Iya betul, bukan cuma benar. Saya berharap ya ada kegerakan tahun ini. Ada gebrakan dari kita pribadi. Bukan hanya musuh yang gebrak-gebrak terus kita ya, gebrakin mau ikut. Tapi dari kita ya. Iya. Kita bukan hanya hargai musuh, tapi hargai firman Tuhan. Tuhan mau bicara dengan kita. Kalau kita malas belajar, gimana Tuhan bicara dengan kita? Buka Alkitab aja malas kita di rumah. Betul? Ya, saya berharap, saya rindu
Ya, kita masih teman kecil, tapi kita bisa punya iman yang kuat itu. Amin. Yang bisa menerangi orang lain. Ya, jangan waktu orang tanya ini gimana menurut ini, saya nggak tahu tuh. Padahal musuh sudah pernah khotbahkan, dilupakan ya. Tapi dengan belajar lebih baik lagi. Dan saya rindu di sini ya. Ini kan ada berapa jemaat saya lihat katanya pergumulan guru sekolah minggu. Saya ini paling interest dengan komisi anak ya. Saya berharap ibu-ibu tergerak. Kalau pengen belajar, saya bisa bantu karena saya nggak bisa bantu mereka hotel. Jadi mungkin ada yang pengen belajar gimana mengajar sekolah minggu, boleh. Saya bantu untuk menata. Ya, saya dulu sering diundang gereja-gereja untuk menata guru-guru ya, baik di Jakarta, di Bandung. Nah, itulah yang saya lakukan mungkin bagi gereja ini ya. Karena kesulitan saya nggak bisa naik loteng, agak sulit ya. Doakan juga kaki saya berharap satu hari bisa naik loteng ini ya. Amin. Ya, kita bisa sama-sama majukan karena gereja punya tiang itu ada di anak-anak. Amin. Ya, jadi gereja kalau mau maju jangan cuma mikirin sekarang, yang akan datang nih anak-anak. Ya, oke? Tuhan kiranya akan menolong kita. Nah, kita kembali lagi. Ajaran sehat di dalam kekristenan dikaitkan dengan kesalehan, ditunjukkan dengan ketaatan pada Yesus Kristus dan Injil di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Ya, lalu kita harus punya komitmen untuk belajar. Ya, tadi sudah saya tantang Bapak Ibu, dan kita bertumbuh di dalam gereja lokal. Jadi tempat Tuhan taruh kita. Puji Tuhan, ini cukup ramai ya. Saya harap bukan cuma ini, kan dari dulu saya dengar awal saya datang, pengen nih kita bisa terobos nih dinding ya. Tapi gimana dinding ini terobos? Karena uang. Menurut kalian, kita bisa terobos sebelah ini karena uang atau karena apa? Bukan uang. Langkah pertama dasarnya apa? Iman, percaya. Tuhan bisa lakukan apapun. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang kaya bilang, saya sumbang 1 M. Kita kan nggak tahu Tuhan bekerja. Ya kan? Selalu begitu. Kita nggak ini. Saya kemarin pulang, saya bilang, Tuhan gimana pulang pergi? Biaya besar, cukup besar. Saya pulang pergi. Tapi Tuhan bisa cukupkan saya pulang pergi. Bahkan teman saya SMA yang Muslim, jadi saya sekolah, kami Tonggoren yang Kristen, kami paling tidak 2% di angkatan 84 SMA-nya. Tapi mereka juga teman-temanku yang dari Muslim, itulah yang Tuhan pakai. Yang bisa mereka bergerak, mereka menggerakkan, lalu mereka membantu saya sebagiannya ya. Ya, kita melihat Tuhan bekerja dengan caranya ya. Jadi percayalah, jemaat ini akan bertumbuh, akan menjadi besar jika kita semua, bukan tergantung pada musuh ya. Jadi ini tidak tergantung musuh, tidak tergantung Pak Yono, tidak tergantung pada siapapun, bukan tergantung juga pada uang dan materi, tapi daripada iman kita. Coba bayangkan iman berapa orang? Iman yang sekecil biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Gimana kalau iman kita disatukan? Percaya nggak ada mujizat? Amin. Amin. Ya, saya rindu kita waktu yang akan datang. Mulai hari ini ya, jangan tunda-tunda. Mulai hari ini kita satukan iman kita, satukan hati kita kepada Tuhan, dan kita mendasari kehidupan kita di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa, minta musuh berdoa untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita tekan satu hati kita untuk berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih buat pesan firman Tuhan pada pagi ini. Engkau sudah mengajar kami, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami hanya mempercayai akan firman Allah saja. Apa kata firman? Terima kasih Bapa. Hanya karena iman yang dianugerahkan Engkau kepada kami itulah. Dengan iman itulah kami mempercayai akan firman Allah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dan ketika kami mempercayai apa kata firman,
Sesungguhnya kami sedang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana firman itu adalah identitas daripada Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk lebih mengerti. Ketika kami fokus kepada firman-Mu, kami akan tidak bergeser, tidak akan pernah bergeser kepada hal-hal yang mistik dan mistos, kepada kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai firman Tuhan. Sebab di dalam kehidupan ini kami sadar lingkungan begitu kuat, pengaruh begitu kuat, tapi ketika kami fokus kepada firman Tuhan, iman kami tetap tertuju kepada Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam setiap hati kami masing-masing. Memberkati hamba-Mu Ibu Evangelis Elisha yang sudah menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Berkati hamba-Mu ini, kesehatannya Kau pulihkan lagi Bapa, sehingga hamba-Mu dipulihkan dengan kesehatan yang daripada Engkau, sehingga hamba-Mu bisa lebih lagi menjadi berkat di mana dia berada, menjadi berkat bagi gereja ini, bahkan menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Hamba menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Berkati Bapa. Kami minta, kami sehati dengan iman, minta kesembuhan, pemulihan, kesehatan buat hamba-Mu ini Bapa, sehingga hamba-Mu dipulihkan dan disehatkan kembali. Segala anatomi tubuhnya yang tidak baik dipulihkan dan diberikan anatomi yang baru Bapa. Hamba menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan. Berkati tugas-tugas yang dia lakukan, tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Urapi hamba-Mu ini, urapi Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tante Erisa, firman Tuhan yang sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Dan mulai hari ini kita tidak mau mendengarkan apa kata dunia, tapi kita mau mendengarkan apa kata Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita siapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau berkati persembahan kami, Kau kuduskan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita nyanyi satu pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Hari Jumat kita full di keluarga Bapak Gunawan. Hari Jumat jam 7 malam. Bapak Gunawan dan keluarga mengundang kita semua untuk sama-sama berkumpul full di sana. Saya mengundang jemaat Tuhan
Mungkin nanti Pak Gunawan akan mengirim lokasi rumahnya di grup supaya jemaat bisa sama-sama kita hadir, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di keluarga Bapak Gunawan. Puji Tuhan, ibadah berjalan seperti biasa minggu depan jam 9 pagi dan disertai dengan sekolah minggu. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan. Mari buka hati kita akan terima iman dengan berkat daripada Bapak. Terimalah dengan iman berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai, memelihara saudara, sebab engkau adalah biji matanya Tuhan. Hidupmu, dimanapun kau berada, kegiatanmu, apa yang kau lakukan, usaha dan pekerjaan apa yang sedang kau lakukan, Dia akan limpahkan berkatnya dengan melimpah. Dan perlindungannya yang sempurna selalu menyertai dimanapun kita berada. Sudah yang kasih dalam Tuhan, seperti kata firman Tuhan tadi, biarlah hidup kita selalu apa kata firman Tuhan. Dan firman itulah yang menjadi terang dan pelita dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dengan firman Tuhan, percayalah, langkah hidup kita akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat